Kita ingin ngebahas tentang CO2 dan pertumbuhan tanaman air. Halo Skipper, selamat berjumpa lagi dengan saya Amin Skandarsyah dari Sultan Aquatic. Kali ini kita ingin ngebahas tentang CO2 dan pertumbuhan tanaman air. Seperti kita halnya ketahui, masa jenis tanaman itu mengandung karbon itu sekitar 40-50%. Dari sini kita bisa tahu faktor karbon itu sangat esensial bagi tanaman. Karbon sendiri digunakan oleh tanaman air, tanaman terestrial, itu dalam proses fotosintesis, yang mana pigmen klorofil di tanaman menangkap energi cahaya, spektrum cahaya, khususnya cahaya warna merah dan biru, lalu dia menggunakan CO2 yang ada. Kalau di aquascape itu CO2 yang terlarut dalam air digunakan yang dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini nanti akan menghasilkan energi yang berguna bagi pertumbuhan si tanaman. Hasil dari fotosintesis ini digunakan dalam pertumbuhan tanaman, yang mana dalam proses fotosintesis oksigen akan dihasilkan, dikenal dengan istilahnya perling. Jadi si tanaman mengeluarkan gelembung CO2. Keuntungan kalau kita pakai CO2, keuntungan dengan menggunakan CO2 atau injeksi CO2 bagi tanaman itu, pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat, tanaman lebih sehat, pertumbuhannya lebih kompak atau padat, lebih rimbun, dan yang jelas buat tanaman-tanaman berwarna, khususnya tanaman-tanaman berwarna merah, akan lebih mengeluarkan warnanya seperti jenis Rotala macandra butterfly, Arthrothera reinecki, dan banyak lainnya yang tanaman yang memiliki pigmen dasar berwarna merah. Sekarang saya akan nunjukin tentang CO2 diffuser yang mana kita pakai di galeri ini ya. Ini ada yang dari pabrikan, cuma untuk pabrikannya saya lupa pabrikan apaan. Modelnya kayak gini teman-teman. Biasanya kalau diffuser kan suka kotor tuh, ada lumutnya. Ini bisa kita buka, nanti kita bisa rendam di larutan Biclean. Tapi jangan banyak-banyak Bicleannya, secukupnya aja. Nanti jadi kayak baru lagi. Nah, yang pabrikan yang ini bisa dibuka si keramik itu jadi modelnya kayak gini. Jadi cukup ininya aja yang direndam. Gitu, modelnya kayak gini. Terus ada lagi yang model keramik diffusernya kayak gini, keramik ya masuknya. Keramik diffuser. Terus ada yang lagi yang kayak modelnya kayak gini, seperti yang kita pakai di sini nih, bersifat cukup halus ya saya bilang ini nih, gitu. Ada macam untuk diffuser ini. Selain ini ada juga banyak merek-merek lainnya, pabrikan lainnya yang mungkin teman-teman pernah nyoba atau pengen nyoba juga bisa ya. Sekarang kita akan ngebahas metode pelarutan gas CO2 yang menggunakan sistem reaktor. Umumnya CO2 sistem reaktor ini menggunakan prinsip kerja vortex dan venturi, yang mana vortex itu dia sifatnya muter dan larutnya hampir sekitar 90-95% gas CO2-nya di air. Kita biasanya pakai ini ya, ini prinsip kerjanya vortex juga dari merek UP, namanya itu turbojet CO2 reaktor Tornado, yang mana nanti arusnya dari sini, CO2 masuk dari atas, dia muter, sehingga nanti output yang dihasilkan tuh sama sekali nggak ada bubble, nggak ada gelembung, jadi hampir 100% si CO2-nya itu larut ke dalam air. Gitu. Ini dari turbojet. Ada lagi kita yang dari merek Ista, Max Mix. Ini hampir sama, prinsip kerjanya vortex juga. Seperti ini teman-teman modelnya. Kayak gini, tapi ini dia pakai sistem baling-baling ya. Jadi misalkan CO2-nya masuk dari sini. Ini ada arus, dorongan dari arus dari sebelah sini. Ya. Ini outputnya nanti dari atas ini keluar. Jadi ada kayak pipa gitu, pipanya nggak ada di rumah, keluar. Sifatnya kelarutannya hampir 95% Mix ini. Ya. Ada lagi kalau yang dari merek Dymax atau merek lainnya, modelnya kayak gini nih teman-teman. Ya. Si selang, CO2 inputnya masuk dari sini, ya. Arus dari sebelah sini, nanti dia muter. Ya, nanti outputnya itu dari sini. Sama juga itu menggunakan sistem vortex reaktor.
gitu. Ini kalau untuk tank 80 bisa 80 sentian. Atau kalau untuk yang tank di atas 100 meter juga ada, nanti tinggal beli yang kayak gini lagi, nanti dipasang sampai tingginya kayak gini ya tingginya gitu ya. Untuk CO2 reaktor, teman, CO2 reaktor ini kadang-kadang jarang dipakai karena jika ditaruh di dalam akuarium akan mengurangi nilai estetika. Kalaupun ditaruh di luar, di di outlet canister filter, kadang-kadang si outflow-nya dari canister akan berkurang banyak gitu kalau menggunakan sistem reaktor. Jadi orang-orang pada umumnya sekarang menggunakan diffuser. Yang mana diffuser yang tadi saya udah bahas, sebenarnya seperti ini, banyak merek, banyak tipe. Cuman kalau untuk diffuser, untuk optimasinya supaya optimal, ada hal-hal yang perlu kita ketahui teman-teman. Contohnya salah satunya, sesuai berjalannya waktu, si keramik diffuser yang tadi nih, yang ini akan kotor tuh, atau kadang-kadang suka ada alganya di keramik diffusernya nih. Gitu. Nah itu kita bisa keluarin, direndam di baik clean, nanti sekitar 5 menit 10 menit, habis itu digosok pakai gosok gigi halus, nanti jadi bersih lagi, nggak akan ketutup pori-porinya tuh, gitu. Terus itu, jadi harus rajin dibersihin antara 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kan. Nah kalau untuk penempatannya, si diffuser sendiri idealnya itu berada di bawah, makin bawah akuarium, posisi letaknya tuh makin bagus. Kenapa? Makin lama bubble-nya makin lama kontak dengan badan air, water column, ya akan semakin bagus buat si bubble-nya tersebut. Jadi usahakan semakin lama kontak dengan badan air. Kalau taruh di atas di sini, dia cepat keluar kan, kebuang kan. Kalau taruh di atas, tapi kalau taruh bawah, dia akan makin lama kontak dalam badan air itu sendiri. Itu ke satu. Kedua, harus ada arus di atasnya yang ada dekat pas output dari si diffuser sendiri. Jadi si arus ini fungsinya untuk memutarkan si bubble yang keluar dari diffuser agar penyebarannya merata di dalam akuarium. Ini kayak ini kan, kita menggunakan surface skimmer, nanti arusnya dari sini nanti muter. Ya. Nah, terus kalau ada yang gimana sih? Udah optimal belum CO2-nya yang kita pakai tuh buat tanaman? Ada banyak cara. Salah satunya pakai drop checker yang mana pakai larutan ya. Bisa ngelihat nanti si larutannya itu bisa berubah warna jadi hijau kalau optimal, kalau kuning itu over, kalau biru itu biasanya kurang si warna cairannya itu ke satu kan, namanya drop checker. Ada cairannya juga dan produknya juga macam-macam ya pabrikannya. Ada lagi yang lewat, kalau ini agak ribet, harus ada alat testernya. Jadi kita harus beli alat tester, kita ukur pH-nya berapa, terus tester KH-nya, karbonat hardness-nya berapa, terus lihat tabel. Nah dari tabel itu bisa ketahuin berapa ppm yang terlalu dalam air, part per million. Itu cara kedua. Nah kalau saya sih paling senang cara yang ketiga, yang mana lihat tanaman itu sendiri. Jadi kondisi tanamannya. Jadi kondisi tanaman itu kalau kekurangan CO2 nunjukin gejala-gejala sendiri kok. Jadi seperti halnya kekurangan nutrisi ya. Umumnya si daun itu akan jadi agak sedikit berwarna kuning. Terus pertumbuhannya jadi agak lambat, daunnya tuh mengecil banget. Terus untuk tanaman-tanaman berwarna, itu jadi pucat warnanya. Jadi nggak keluar banget warnanya. Ya misalkan tanaman merah, Arthranthera, Rotala, warnanya tuh nggak akan keluar si merahnya tuh. Jadi pucat aja. Gitu. Kalau di sini kita warnanya cukup bagus ya, teman-teman bisa lihat warnanya Lurigia esperet, ada buce-bucean, Arthranthera, terus ada Rotala wallichi, ada Lurigia insulinata verticillata twister, cukup keluar warnanya pas saya bilang. Ini padahal nggak gitu gede juga si ininya nih, sekitar 1 bps ya, 1 sampai 2 bps. Gitu. Cuman lampunya kita pakai 2 ya, gitu. Selanjutnya kita udah tahu model-model tipe CO2 yang dipakai buat aquascape. Selanjutnya kita ngebahas tentang metode pelarutan. Yang mana metode pelarutan gas ke air itu akan lebih efektif jika temperatur itu bisa dijaga sekitar antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Di atas situ masih bisa sih, tapi disarankan sekitar antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Terima kasih buat teman-teman yang udah lihat acara ini. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Ntar kita perbaiki lagi. Jangan lupa like, subscribe, and share.
ya. Tapi ngomong-ngomong pengen berubah lagi nih warnanya jadi warna biru. Dadah.